Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah hari ini? Ustazah harap anak ustazah selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, hari ini kita melanjutkan pembelajaran tema kita. Namun sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan membaca doa ini kita dipermudahkan untuk menerima pembelajaran. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan anak-anak ustazah mampu menjelaskan kekasan tempat ibadah umat beragama yang ada di Indonesia. Silakan disimak video pembelajaran ini ya. Anak-anak ustazah, masyarakat Indonesia terdiri atas pemeluk agama yang berbeda-beda. Dan ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama Islam, kedua Kristen, ketiga Katolik, keempat Hindu, kelima Buddha, dan yang keenam adalah Konghucu. Masing-masing umat beragama memerlukan tempat beribadah. Setiap tempat ibadah memiliki bentuk yang khas. Nah, kekhasan dan keunikan tersebut dipengaruhi oleh budaya dan tata cara beribadah agama tersebut. Selain itu, setiap agama memiliki hari perayaan agama dan tujuan merayakannya. Hari raya agama yang berkaitan dengan hari kemenangan, contohnya adalah Hari Raya Galungan bagi umat Hindu. Nah, Hari Raya Galungan ini memperingati terciptanya alam semesta dan kemenangan Dharma melawan Adharma. Selain itu, Hari Raya Agama yang berkaitan dengan kelahiran orang-orang suci, contohnya adalah perayaan Hari Raya Maulid Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kita akan mempelajari tempat beribadah umat beragama di Indonesia. Yang pertama adalah masjid. Masjid merupakan tempat beribadah umat Islam. Masjid digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti perayaan hari raya besar, belajar mengaji, ceramah, dan kajian agama. Ciri khas masjid terletak pada bagian atapnya yang berbentuk kubah setengah lingkaran dengan hiasan bulan sabit dan bintang. Selain itu, masjid juga identik dengan tulisan kaligrafi. Selanjutnya yang kedua adalah gereja Katolik. Gereja Katolik adalah tempat ibadah umat Katolik. Gereja digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti misa. Ciri khas gereja Katolik adalah menggunakan salib dan patung Yesus. Selain itu, ada patung orang suci seperti Bunda Maria dan Santo Yosef. Selanjutnya, yang ketiga adalah gereja Kristen. Gereja Kristen merupakan tempat ibadah umat Kristen. Gereja ini digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti kebaktian. Adapun ciri khas gereja Kristen adalah menggunakan salib berupa pawang tanpa patung Yesus, dan biasanya pada gereja Kristen terdapat pada bagian atasnya seperti kubah. Nah, beda ya anak ustazah gereja Katolik dengan gereja Kristen. Selanjutnya, yang keempat adalah pura. Nah, pura ini merupakan tempat ibadah umat Hindu. Pura merupakan tempat ibadah yang berada di luar ruangan dengan dikelilingi oleh tembok. Pura digunakan sebagai tempat untuk ritual keagamaan umat Hindu. Adapun ciri khas dari pura adalah pelinggih meru atau atap yang bersusun tinggi. Nah, bisa anak ustazah lihat pada gambar bahwa umat Hindu melakukan ibadah di luar ruangan.
Yang kelima adalah wihara. Wihara atau vihara merupakan tempat beribadah umat Buddha. Wihara bisa juga kita sebut dengan kuil. Wihara ini digunakan sebagai tempat berbagai upacara keagamaan umat Buddha. Nah, ciri khas dari wihara adalah memiliki altar atau tempat untuk melakukan persembahan atau pemujaan kepada para dewa. Bangunan wihara biasanya mirip dengan kelenteng. Selanjutnya, yang terakhir adalah kelenteng. Kelenteng merupakan tempat ibadah umat Konghucu. Kelenteng digunakan untuk berbagai kegiatan keagamaan seperti kebaktian umum agama, sekolah minggu untuk anak-anak, perkumpulan kelompok pemain barongsai, dan perkumpulan wushu. Adapun ciri khas dari kelenteng adalah bergaya arsitektur khas Tiongkok. Misalnya, terdapat ukiran naga pada bagian atas atap atau tiang. Selain itu, terdapat sepasang patung singa pada bagian depan pintu masuk, burung hong, dan lampion. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah harap anak-anak Ustazah dapat memahami materi yang Ustazah sampaikan. Sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.